Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan wa syukralillah. Salaman wa salatan ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali di Pusat Institute. Kali ini kita akan menyajikan sejarah singkat masuknya satu organisasi besar, yaitu ormas keagamaan ke Aceh yang bernama Muhammadiyah. Jadi selama ini ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa organisasi Muhammadiyah ini baru masuk ke Aceh. Jadi sebenarnya kalau dilihat sejarahnya, organisasi ini yaitu Muhammadiyah ini sudah masuk ke Aceh sudah cukup lama sebenarnya. Itu pada tahun 1923 itu Muhammadiyah sudah masuk dan berkembang di Aceh. Itu pada tahun 1923, jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Itu masuknya sekitar tahun 1923. Itu pertama sekali masuk Muhammadiyah ke Aceh. Jadi keterangan ini dijelaskan oleh beberapa sejarawan, di antaranya Isa Sulaiman, yang menyatakan bahwa Muhammadiyah sudah masuk ke Aceh pada tahun 1923. Jadi saat itu tokoh yang pertama sekali memperkenalkan Muhammadiyah di Aceh itu namanya Jaya Sukarta. Jaya Sukarta. Jadi saat itu Jaya Sukarta ini dia menjabat sebagai juru surat Muhammadiyah cabang Jakarta. Dia juga seorang pegawai negeri yang bekerja sebagai inspektur pajak gadai pada pemerintah Hindia Belanda saat itu. Jadi dia berkunjung ke Banda Aceh waktu itu pada tahun 1923, dan sempat pada saat itu dia melaksanakan salat berjamaah di Masjid Setui yang ada di Banda Aceh. Sebenarnya bukan masjid tapi musala. Dia ada sebuah musala yang berada di seputaran Setui Banda Aceh. Jadi di situ Jaya Sukarta sempat melaksanakan salat berjamaah bersama dengan masyarakat Aceh. Jadi pada saat itu seusai salat dia memperkenalkan Muhammadiyah kepada masyarakat Aceh yang waktu itu menjadi jamaah di musala tersebut. Jadi saat itulah pertama sekali Muhammadiyah diperkenalkan di Aceh oleh Jaya Sukarta pada tahun 1923. Dan pada saat dia berada di Aceh, Jaya Sukarta ini juga sempat membentuk kepengurusan Muhammadiyah di Banda Aceh. Namun pada waktu itu belum mendapat persetujuan ataupun peresmian dari Muhammadiyah pusat. Jadi waktu itu pusat Muhammadiyah ada di Yogyakarta. Jadi belum ada di pengurus Aceh. Saat itu sudah dibentuk oleh Jaya Sukarta, tapi belum diresmikan oleh pengurus pusat di Yogyakarta. Adapun pemimpin Muhammadiyah pertama sekali di Aceh itu namanya Abdul Mukti. Dia adalah sepupu dari Syekh Jamil Jambek. Kemudian pengurus Muhammadiyah di Aceh itu baru diresmikan pada tahun 1927. Jadi kita ulang lagi. Muhammadiyah itu masuk ke Aceh pada tahun 1923. Sudah ada pengurusnya tapi belum diresmikan. Dan baru diresmikan itu pada tahun 1927. Jadi pada saat peresmian itu sempat dihadiri oleh AR Sultan Mansur dan juga Haji Fakhruddin. Mereka hadir pada saat pembentukan pengurus Muhammadiyah di Aceh. Kemudian surat ketetapan pengurus Muhammadiyah pertama di Aceh ini keluar pada tahun 1928. Jadi saat itu ditetapkan Muhammadiyah Aceh sebagai cabang Muhammadiyah Hindia Timur. Kemudian sejak diresmikan itu Muhammadiyah sudah mulai melakukan pembangunan sekolah-sekolah. Itu dimulai sejak 1928. Itu sudah mulai dibangun sekolah-sekolah Muhammadiyah yang tersebar di beberapa kota seperti Langsa, Biren, Kota Raja, dan beberapa kota lainnya. Kemudian setelah tahun 1930, setelah Kongres Muhammadiyah di Bukit Tinggi, itu di Aceh berdiri beberapa organisasi Muhammadiyah. Di Aceh berdiri beberapa organisasi Muhammadiyah yang 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 berdiri beberapa organisasi Muhammadiy
cabang-cabang di tingkat kabupaten, cabang-cabang Muhammadiyah, di antaranya berdiri di Birun, di Sigli, Takengon, dan Langsa, dan juga di Kuala Simpang. Itu setelah ataupun pada tahun 1930 itu sudah berdiri cabang-cabang kecil lainnya di beberapa kota di Aceh. Jadi kita sudah jelaskan bahwa tokoh pertama yang menjadi pimpinan Muhammadiyah itu Abdul Mukti, ya. Abdul Mukti tokoh pertama. Tapi yang kemudian menjadi konsul Muhammadiyah yang pertama sekali di Aceh itu namanya Teuku Muhammad Hasan atau Teuku Hasan Gelumpang Payung. Itu dia terpilih dalam konferensi Muhammadiyah yang dilaksanakan di Sigli pada tahun 1931. Jadi kalau tokoh pertama yang membawa tadi namanya Jaya Sukarta pada tahun 23, kemudian dia diresmikan pada tahun 28. Saat itu pemimpinnya adalah Abdul Mukti, itu tokoh pertama sekali. Kemudian terpilih konsul Muhammadiyah yang pertama sekali itu pada tahun 1931, yaitu Teuku Hasan Gelumpang Payung. Jadi Teuku Hasan Gelumpang Payung ini menjabat sebagai konsul Muhammadiyah selama 2 periode, dari tahun 1931 sampai dengan tahun 1937. Namun pada tahun 1935 Teuku Hasan Gelumpang Payung ini diangkat sebagai Ule Balang di Gelumpang Payung oleh Belanda. Kemudian kedudukannya sebagai konsul Muhammadiyah digantikan oleh Teuku Cut Hasan. Yang tokoh yang satu ini mungkin agak berbeda dengan Teuku Hasan Gelumpang Payung. Kalau Teuku Cut Hasan ini memang dia agak frontal dengan pihak kolonial. Kemudian pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1943 sampai dengan 1946 itu seorang ulama Aceh, ahli hukum, itu juga sempat menjadi konsul Muhammadiyah. Beliau adalah Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Jadi ini adalah pertama sekali Muhammadiyah Aceh dipimpin oleh seorang ulama. Kalau sebelumnya itu dipimpin oleh para pegawai dan juga ule balang. Kemudian kalau kita lihat sejarahnya, memang pada awal-awal perkembangan Muhammadiyah di Aceh ini memang kurang diterima oleh sebagian masyarakat Aceh. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah karena kepemimpinan Muhammadiyah pada masa itu, pada masa-masa awal, itu bukan dipegang oleh ulama, tapi dipegang oleh para ule balang yang dianggap mungkin kualitas ilmu agamanya agak kurang. Seperti kita tahu bahwa masyarakat Aceh adalah masyarakat yang fanatik terhadap agama dan juga fanatik kepada para ulama. Jadi mungkin karena itu di awal-awal perkembangannya Muhammadiyah kurang diterima. Tapi pada perkembangan selanjutnya, ketika Muhammadiyah dipimpin oleh Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, ini Muhammadiyah sudah berkembang dengan cukup baik dan sudah mulai diterima oleh masyarakat yang lebih luas. Ini disebabkan oleh karena Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi ini adalah seorang ulama. Walaupun ada sebagian masyarakat Aceh yang menganggap beliau bukan ulama, itu terserah. Kemudian alasan lainnya yang menyebabkan Muhammadiyah di masa-masa awal ini agak kurang diterima, ini karena memang faktanya di awal-awal itu Muhammadiyah memang dalam mengembangkan pemikirannya memang agak sedikit, dalam tanda kutip itu agak sedikit keras. Itu mereka agak kritis terhadap bid'ah dan hal-hal lain, amalan-amalan lainnya yang mereka anggap bukan merupakan bagian dari agama. Jadi karena kritik-kritik yang sifatnya keras ini, jadi di awal-awal itu Muhammadiyah memang kurang diterima oleh masyarakat Aceh. Tapi ini berbeda dengan Muhammadiyah yang berkembang kemudian, yang mereka sudah lebih moderat dalam mengembangkan pemikiran-pemikirannya. Hal ini juga yang kemudian menyebabkan popularitas Muhammadiyah ini kemudian kalah dengan PUSA, yaitu satu organisasi pembaruan juga yang berdiri di Aceh pada tahun 1939 yang diketuai oleh Tengku Muhammad Dobri. Jadi pada saat berkembangnya PUSA ini, orang-orang lebih memilih ataupun lebih memilih untuk mengikuti PUSA daripada Muhammadiyah. Ini disebabkan karena seperti kita katakan tadi bahwa di awal-awal Muhammadiyah ini memang dia agak sedikit keras dalam mengembangkan pemikirannya. Ini berbeda dengan PUSA yang mereka
dalam mengembangkan pemikiran keagamaan yang juga sebenarnya pemikiran keagamaan mereka juga sama dengan pemikiran keagamaan Muhammadiyah, yaitu pemikiran pemurnian dan juga pembaruan. Tapi cara Pusa ini lebih lunak dibanding dari Muhammadiyah. Ini yang kemudian menyebabkan Pusa lebih populer dibanding Muhammadiyah di Aceh pada saat itu. Saya kira cukup dulu penjelasan ringkas kali ini tentang sejarah masuknya Muhammadiyah ke Aceh. Jadi ini untuk bahan bagi kita semua bahwa tuduhan-tuduhan ataupun anggapan-anggapan yang menganggap bahwa Muhammadiyah ini baru berkembang di Aceh, baru berkembang saat ini keliru. Jadi Muhammadiyah sudah masuk ke Aceh sudah lama sekali, itu sejak tahun 1923, dan Muhammadiyah juga punya kontribusi besar di Aceh, yaitu dengan mendirikan berbagai lembaga pendidikan yang berbasis agama di Aceh. Jadi ini akan mungkin mengesampingkan anggapan-anggapan yang menganggap Muhammadiyah adalah organisasi baru di Aceh. Jadi anggapan ini keliru, karena Muhammadiyah memang sudah memiliki akar sejarah yang cukup panjang di Aceh. Saya kira cukup untuk sementara untuk sesi kali ini. Nanti di sesi berikutnya akan kita bahas hal-hal lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.